Dalam Crime and Punishment, Fyodor Dostoyevsky menggambarkan pergulatan batin Raskolnikov sebagai konflik antara logika rasional dan suara hati yang tak dapat dibungkam. Raskolnikov membunuh dengan keyakinan bahwa ia adalah manusia luar biasa yang berhak melampaui hukum demi tujuan besar. Namun setelah pembunuhan, ia dilanda rasa bersalah yang mendalam dan tak kunjung reda. Ini terjadi karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan ideologi atau logika semata. Ada dimensi moral dan spiritual yang melekat dalam jiwa. Raskolnikov mencoba menjustifikasi tindakannya secara intelektual, tetapi nuraninya menolak. Ia disiksa oleh perasaan berdosa, halusinasi, dan ketakutan, tanda bahwa kebenaran moral tidak bisa dibungkam oleh argumen rasional. Melalui karakter ini, Dostoyevsky menunjukkan bahwa rasa bersalah bukan hanya produk sosial, tetapi bagian hakiki dari kemanusiaan yang menuntut pengakuan dan penebusan. Sahabat smart brain yang budiman, kebenaran moral tidak bisa dibungkam oleh argumen rasional, karena ia bersumber dari hati nurani manusia yang melampaui kalkulasi logika. Moralitas menyentuh inti kemanusiaan, empati, keadilan, dan nilai kehidupan. Argumen rasional mungkin mencoba membenarkan tindakan tidak etis demi efisiensi atau kepentingan politik, namun hati nurani tetap menggugat. Contohnya adalah skandal penyiksaan di penjara Abu Ghraib pada awal abad ke-21. Militer Atlalas berdalih bahwa interogasi keras dibutuhkan untuk mencegah serangan teroris, sebuah justifikasi rasional. Namun, dunia mengecam keras praktik tersebut karena secara moral, menyiksa manusia, bahkan musuh, adalah salah. Protes global, pengunduran diri pejabat, dan rasa malu nasional menunjukkan bahwa logika tidak mampu membungkam jeritan nurani. Kebenaran moral bersifat universal dan intuitif. Saat dilanggar, manusia bereaksi bukan karena hitung-hitungan, tetapi karena rasa kemanusiaan yang terus hidup. Rasa bersalah bukan hanya produk sosial, melainkan bagian hakiki dari kemanusiaan, karena ia muncul dari kesadaran batin yang mendalam akan perbedaan antara benar dan salah, terlepas dari norma eksternal. Meskipun lingkungan sosial dapat membentuk pemahaman moral, inti dari rasa bersalah bersumber dari nurani, suatu kesadaran internal yang bersifat universal. Ketika seseorang melakukan kesalahan, bahkan tanpa disaksikan atau dihukum, ia tetap bisa merasa tersiksa oleh beban moral itu. Hal ini menunjukkan bahwa rasa bersalah tidak hanya muncul karena takut akan hukuman atau kecaman sosial, tetapi karena adanya kebutuhan untuk berdamai dengan diri sendiri. Rasa bersalah menuntut pengakuan karena ia ingin diakui sebagai luka yang nyata, dan menuntut penebusan karena manusia ingin memulihkan keseimbangan batin. Inilah yang menjadikan rasa bersalah sebagai bagian esensial dari kemanusiaan, sebuah dorongan menuju pertobatan dan pemulihan nilai diri yang terluka. Pandangan Sigmund Freud bahwa kemanusiaan tidak pernah berada dalam damai dengan dirinya sendiri, mencerminkan realitas mendalam tentang konflik internal manusia yang tak kunjung reda. Dalam teorinya tentang struktur psikis, Freud membagi jiwa manusia menjadi 3 elemen: id, ego, dan superego. Id mewakili dorongan naluriah yang liar dan tidak terkendali. Ego bertindak sebagai mediator rasional antara keinginan dan realitas, sementara superego merupakan suara moral dan hati nurani yang menuntut kepatuhan terhadap nilai-nilai etis. Konflik antara bagian-bagian ini menciptakan ketegangan psikologis yang terus-menerus. Disinilah rasa bersalah berakar. Ia bukan sekadar akibat dari pelanggaran norma sosial, melainkan lahir dari benturan antara hasrat naluriah dan ideal moral internal yang sudah melekat dalam diri manusia. Dalam narasi Crime and Punishment, Dostoyevsky secara literer mewujudkan gagasan Freud jauh sebelum teori itu diformalkan. Raskolnikov membunuh bukan hanya karena ideologi, tetapi juga karena dorongan bawah sadar untuk membuktikan superioritasnya atas hukum moral yang umum. Namun, tak lama setelah pembunuhan, superego Raskolnikov bangkit, menghukumnya secara batin dengan kecemasan, paranoia, dan rasa bersalah yang mendalam. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, dan bahkan tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. Ini menunjukkan bahwa manusia membawa semacam pengadilan internal yang tidak bisa disuap oleh logika atau justifikasi rasional. Dalam konteks ini, rasa bersalah bukanlah respons terhadap masyarakat, tetapi merupakan ekspresi dari konflik eksistensial yang mendasar. Kondisi ini juga terlihat dalam banyak tragedi manusia modern. Ambil contoh para veteran perang yang menderita Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD,
bukan hanya karena kekerasan yang mereka alami, tetapi juga karena kekerasan yang mereka lakukan. Mereka membawa luka moral yang tidak hilang, meski secara hukum mereka tidak bersalah. Mereka dihantui bukan oleh hukum negara, tapi oleh hukum batin. Ini memperkuat pandangan Freud bahwa manusia, bahkan dalam masyarakat yang paling maju sekalipun, terus berjuang dengan dirinya sendiri. Karena ada bagian dari jiwa yang selalu menuntut pengakuan dan penebusan dari setiap tindakan yang menyimpang dari ideal moralnya. Dengan demikian, rasa bersalah adalah penanda dari eksistensi moral manusia. Ia adalah kesaksian bahwa manusia tidak sepenuhnya dikuasai oleh insting atau nalar, melainkan juga oleh hati nurani yang tidak bisa dibungkam. Seperti yang ditunjukkan Freud, kedamaian batin adalah sesuatu yang sulit dicapai, karena manusia hidup dalam tarik-menarik antara keinginan dan kewajiban moral. Ketika seseorang gagal memenuhi ideal-ideal moral yang telah terinternalisasi dalam dirinya, maka lahirlah rasa bersalah sebagai seruan untuk memperbaiki, untuk bertobat, dan pada akhirnya, untuk kembali berdamai dengan diri sendiri. Namun, perdamaian itu, sebagaimana Freud dan Dostoyevsky pahami, bukanlah kondisi tetap, melainkan perjuangan terus-menerus yang menjadi inti dari keberadaan manusia itu sendiri.